Selamat datang di Republik Laptop. Nah, hari ini kita mau rekomendasiin lagi laptop second sejuta umat para mahasiswa. Nah, di depan kita udah ada MacBook Air M2. Nah, warna yang akan kita review ini warna Midnight. Nah, sebenarnya untuk yang M2 ini tersedia 4 warna. Jadi ada yang silver, ada yang grey, ada yang starlight, dan yang akan kita review ini yang warna gelap, yaitu warna Midnight. Yang dimana ada satu kelemahan warna Midnight ini, yang dimana ini bakal bercak banget sidik jari kita kalau teman-teman tangannya itu sering berkeringat ya. Jadi sering-sering dibersihin aja. Tapi dari segi feel dan juga looks ini lumayan mewah dan premium dibanding warna terang lainnya. Jadi langsung aja kita bahas mulai dari desainnya seperti apa. Oke, ini untuk desainnya, desain khas MacBook banget. Tapi ada sedikit berbeda dibanding pendahulunya, yaitu yang seri M1. Kalau M1 itu kan pakai desain yang unibody, yang dimana dia tuh yang dari tebal menjadi menipis. Nah, kalau yang M2 ini dia desainnya mengotak gini, konsisten. Ini untuk beratnya sendiri ada di 1,2 kg aja, dan pastinya untuk materialnya metal aluminium, dan untuk laptopnya sendiri bisa dibuka dengan satu jari ada, menandakan si engselnya lebih kokoh dibanding laptop pada umumnya. Kemudian untuk desainnya sendiri khas dari MacBook, warnanya enak banget dilihat, dan ya yang paling penting ada logo Apple-nya. Oke, untuk spesifikasi dia menggunakan Apple chip M2 yang dimana dia memiliki TDP yang irit daya pastinya. Kemudian untuk varian yang kita review ini yang varian base model, untuk RAM-nya di 8GB Unified Memory, kemudian untuk storage-nya ada di 256 NVMe SSD. Dan ya, kita lihat kalau misalkan dari segi spesifikasi memang cukup efisien dan juga cukup kencang, tapi di sini yang jadi concern itu di bagian memorinya, apalagi buat teman-teman seorang content creator, apalagi seorang desainer grafis dan juga seorang editor. Jadi kalau dipakai editing di CapCut ataupun di Photoshop ini masih agak ngelag-ngelag. Jadi saran dari saya, kalau misalkan teman-teman punya budget, upgrade lah RAM-nya ke varian yang 16GB biar lebih lega lagi. Oke, next kita bahas untuk layarnya. Nah, MacBook M2 ini mengusung layar di 13 inci yang dimana dia compact dan cukup banget buat dipakai kerja sehari-hari. Kemudian untuk bezelnya ini lumayan tipis, kiri kanan atas dan juga bawah. Nah, yang versi M2 ini dia berbeda dengan yang versi sebelumnya. Untuk yang M2 ini dia punya notch di bagian atas ya, seperti iPhone pada umumnya, terutama di iPhone 13 ataupun iPhone 12. Dan untuk resolusinya sendiri ada di 2K+, ini di resolusinya 2560 kali 1664. Ya, jadi emang nggak terlalu bulat ya untuk angkanya, karena dia untuk bezel atasnya tuh sedikit ngerondit dan untuk bawahnya tuh mengotak seperti biasanya. Dan untuk kualitas panelnya dia menggunakan panel Retina display IPS yang dimana dengan tingkat akurasi di 100% sRGB. Ya, layar ini cocok banget buat kamu yang suka grading warna ataupun editing video, editing gambar, bakal nyaman banget pakai laptop ini. Atau hanya sekedar entertainment aja, pakai laptop ini juga bakal nyaman banget. Oke, kita beralih ke bagian workspace. Nah, di sini ada keyboard dan juga touchpad yang lumayan luas. Nah, untuk keyboardnya ini pakai butterfly keyboard khas dari MacBook. Pastinya untuk feel-nya, tactile-nya ini jangan diraguin lagi. Bakal nyaman banget, apalagi buat yang suka skripsian ataupun ngetik-ngetik di laptop. Ini salah satu laptop terbaik yang tingkat kenyamanan keyboardnya bisa dibilang nomor 1. Kemudian untuk backlight keyboardnya dia menggunakan sensor backlight, jadi dia basis sensornya menggunakan kamera. Jadi kalau teman-teman ada di order kayak gini, untuk backlightnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau teman-teman ada di area indoor yang pencahayaannya kurang, backlightnya otomatis akan nyala. Oke, kita beralih ke bagian touchpadnya. Nah, untuk touchpadnya ini lumayan luas, lumayan gede juga, dan sudah mengusung pastinya haptic feedback. Jadi feel-nya mau di bagian atas, bagian manapun, ini untuk touchpadnya bakal nyaman banget. Dan ya, nggak ada physical button khas dari MacBook. Kemudian untuk responsivitasnya ini udah support dengan 2 jari, 3 jari, bahkan 4 jari, multi gesture juga aman banget. Ya, pastinya nyaman. Oke, lanjut kita bahas untuk port konektivitas. Nah, di sebelah kiri namanya juga MacBook Air lah ya. Teman-teman harus PR lagi membeli semacam dongle ataupun converter. Dan di sini cuma ada MagSafe untuk charger yang dimana ratingnya ada di 30-60 watt, dan di sini ada 2 USB Thunderbolt 4. Jadi lumayan banget, ada USB Thunderbolt, dan di sebelah kanan cuma ada combo audio jack. Ya, cuma segitu untuk portnya. Oke, kita lanjut ke bagian webcam. Nah, di bagian atas ini ada webcam. Ini juga ada peningkatan di bagian webcam-nya, terutama dari segi resolusinya. Nah, kalau yang M1 ini
hanya beresolusi HD di 720p. Nah, untuk yang M2 ini ada sedikit peningkatan di Full HD, yang dimana pastinya lebih jernih juga, dan ada beberapa efek yang teman-teman bisa manfaatin, terutama pada saat zoom ataupun video call. Dan ya, untuk webcamnya sudah support dengan center stage, yang dimana lebih intuitif lagi kalau misalkan dipakai sehari-hari. Nah, oke, berikut ini perekaman langsung dari bukan laptop sih, ini MacBook Air M2. Nah, ini untuk MacBook Air sendiri, untuk kualitasnya ada di Full HD, kemudian ada fitur like bar-nya juga di sekeliling layar, ada fitur blur juga, jadi teman-teman bisa mengatur di sebelah sini. Dan untuk kualitasnya lumayan jernih, dan ini untuk audionya. Oke, next kita berbicara soal performa. Gimana sih performa M2 dipakai di 2026? Nah, dari segi Cinebench di sini mendapatkan skor sekitar 1461, yang dimana not bad lah ya kalau misalkan dipakai sehari-hari. Kita nggak ngelihat angkanya, tapi kita ngelihat ataupun ngerasakan feel-nya selancar apa. Kemudian untuk SSD-nya, nah sayangnya untuk SSD-nya ada sedikit penurunan dibanding yang versi M1. Nah, untuk M2 ini kurang lebih untuk speednya ada di 1,6 GB per second, dan untuk yang M1-nya ternyata bisa lebih cepat di hampir 2 GB per second. Berikut untuk B-roll mengenai performa dari MacBook Air M2 ini. Dan kita bahas untuk suhunya. Nah, pada saat kita render dan juga tes menggunakan Cinebench R15, di sini mendapatkan suhu untuk rata-ratanya, terutama di bagian bawah ini ada di 39 derajat, yang dimana ini juga menggunakan passive cooling, nggak ada fan-nya, jadi cukup wajar aja, belum sampai di 40 derajat. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, nah by the way untuk laptop M2 ini kita udah pakai selama kurang lebih 1 tahun ke belakang. Jadi ini M2 ini udah menjadi daily driver untuk kebutuhan content creation, bikin script, kemudian editing di Photoshop. Ya, so far sih kalau untuk kebutuhan ringan ini bisa diandelin banget, terutama di bagian baterainya. Meskipun pemakaian setahun ini ada sedikit penurunan di cycle count-nya, tapi masih bisa tahan 4-6 jaman untuk dipakai kerja. Dan untuk performanya, untuk kebutuhan editing, apalagi yang banyak layernya, apalagi yang banyak efeknya, memang ini terbatas banget karena masih menggunakan RAM 8GB. Jadi saran dari kita untuk kebutuhan kerja berat, mending ambil yang RAM-nya lebih besar, terutama di 16GB. Dan kesimpulannya, ini enak banget dan cocok buat kamu seorang mahasiswa ataupun seorang pekerja yang cari laptop dengan mobilitas tinggi, baterai yang awet, dan ya bodinya kokoh, dan bisa dipamerin ada logo Apple-nya. Dan ini di Republik Laptop untuk M2 ini dibanderol di harga 11 jutaan aja. Jadi buat teman-teman yang berminat langsung aja chat ke admin kita. Kita juga ada katalog lengkap buat teman-teman yang pengen cari laptop sesuai dengan kebutuhan ataupun budgetnya. Untuk katalognya teman-teman bisa cek ke Instagram Republik Laptop untuk cabang Bandung di republiklaptop.id dan cabang Solo di republiklaptop.solo. Sekian untuk video rekomendasi laptop second. Sampai jumpa di rekomendasi laptop second selanjutnya.